Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratul nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin. Ila hadayatuna khususun al-mu'allif hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fi darin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Wa rahmanul qudusul ba'ithul muqtadir rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma jma' baini wa baina qawmi muridi wa ma ya'khudhul ilma bil mahabbati daimati innaka ala kulli syai'in qadir. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqsudi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Amma Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala al-ulama tanawwa'at nasul a'mali tanawwu'i wa irdatil ahwali. Para ibu jemaah majelis Raudatul khairat, Raudatul khairat, Raudatul khairat. Semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur biasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala. Yang mana pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Nikmat panjang umur, juga nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mesti dapat berkumpul kita mesti dapat berkumpul bersama-sama dalam thalabul ilmi dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya tanya, kita ngaji itu untuk ngapain? Cari ilmu. Kita ngaji untuk ngapain? Untuk dapat ilmu. Kalau ibu datang ke majelis taklim, zikir, tawasul, hadiah, untuk apa? Untuk ngalap barokah. Jadi ilmu dan barokah itu harus dicari. Disuruh untuk ziarah, disuruh dapat sama guru, tujuannya untuk ngalap barokah. Kalau datang ngajinya, dengerin ustaz ngomong, dengerin ajangan ngomong, dengan kiai ngomong, ustazah ngomong,
itu dapat ilmunya. Supaya ilmu itu barokah, dengerin baik-baik, mahabbah cinta kepada guru. Tapi cintanya jangan cinta-cintaan. Cintanya cinta fokus cinta karena agama. Kita sepakat agama adalah nilai-nilai luhur yang harus kita jalani dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang tidak berpegang agama, maka dia tidak punya arah dan tujuan. Dan orang yang berpegang kepada agama, insya Allah hidupnya akan terarah. Maka supaya terarah, kita ini dianjurkan untuk belajar ngaji ini tidak hanya terbatas dengan informasi yang didapat dari guru saja, tapi kita harus latih merenung, kita hayati, kita amalkan sampai merasakan nikmatnya apa yang sudah kita lakukan dari ilmu yang sudah kita peroleh. Kalau ilmu baru sebatas ilmu informasi saja belum dijalankan, gimana kita akan merasakan kenikmatannya dari ibadah sementara kita belum menjalankannya. Dan oleh karenanya pada kesempatan ini saya akan membahas dalam kitab ulama menjelaskan tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i wa irdatil ahwali. Beragam jenis-jenis amalan itu dikarenakan beragamnya warid-warid para ahwal. Maksudnya apa? Jadi beragam jenis amalan-amalan kita ini. Ada orang, sebenarnya saya bahas waktu itu. Ada orang yang kerjaannya itu ngajar. Kemudian ada petani, ada pedagang, pejabat, orang profesional. Nggak bisa kita semuanya itu kita pakai, kita ambil tuh. Misalnya kita karena pengen harta banyak, dia pejabat juga, pulang kita kerja, macul, malamnya kita ngajar, kemudian lagi kita dagang, habis. Tenaganya habis, sama kita nggak perlu tidur, mesti kita tidur istirahat. Jadi di situ beragam amal-amal kita ini dikarenakan warid-warid yang datang pada ahwal, sehingga nanti ahwalnya kita itu akan menimbulkan kepuasan tersendiri. Orang nggak bisa dipaksa. Kalau dia pedagang disuruh untuk buka bangunan, perintah. Kemudian dia itu memang pedagang, disuruh gawe, tabur dulu, nggak bakal betah. Maka itu harus ada ahwalnya sampai dia merasakan nikmat dari ahwalnya itu sendiri. Maka di sini di dalam tasawuf kita melakukan ritual pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita ini berbeda-beda. Ada orang yang senangnya wiridannya subhanallah, 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 subhanallah. Ayo aja dia subhanallah yang beliau begitu. Enggak ada amalnya lain. Ada lagi dia senangnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada lagi senangnya istighfar, 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 istighfar. Ada lagi dia senangnya sholawat atau rotib, atau dihizib dia baca sama dia. Yasinan aja misalnya, seumur dia bacanya. Enggak apa-apa, biarin. Kenapa?
Karena itu amalan yang sedikit, satu hal yang kita lakukan sampai muncul rasa zauq nikmatnya, itu baru yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang disukai oleh Allah sedikit tapi kontinu, sedikit tapi rutin, satu jenis tapi itu istiqomah. Bukan banyak repet seabrek-abrek kita ini amalan tapi capek. Makanya kita harus mengukur diri. Kalau saya ngajar ini saya mengukur diri dulu. Jadi kita harus berusaha jadi seorang guru itu dalam posisi sebagai murid. Kalau ibu sebagai murid itu memposisikan diri sebagai guru. Harus dibalik. Jangan merasanya itu guru itu sebagai guru terus. Ini apa? Seenak udah tahu nggak pasar present di pantai. Ayo aja ngetrok terus itu ngomong. Jangan begitu. Harus ukur. Karena jemaah itu harus disesuaikan kan. Tawan ibu udah pegang pinjam nggak? Pinjam. Ayo aja ngomong aja nggak baca gitu. Sampai 2 jam ngomong sendirian. Siapa kira-kira yang dengerin? Enggak ada yang dengerin. Maka daripada itu ibu jemaah sekarang rahmat Allah, kita mesti memahami secara hakikat. Enggak usah kita marah-marah sama orang yang tidak menjalankan amal ibadah. Kita disuruhnya itu untuk menyentuh mereka. Bukannya kita nyalahin mereka. Kalau nyalahin mereka siapa kira-kira di sini orang Habulu ini yang mau disalahin kira-kira? Kalau dia salah dah, taruhlah dia salah. Ibu salah nih, ibu salah. Ibu salah nggak nyediain kopi sama laki, ibu disalahin dimarah-marahin kira-kira mau nggak? Ngambek. Orang juga sama. Orang pengen disentuh, pengen dihargai, pengen dihormati. Itu kan pengen dilindungi. Nah sementara ini keinginan jiwa kita ini tidak disupport, tidak dipenuhi, nggak bakalan akan berubah, tidak akan berubah. Hatta itu orang dahulu sekalipun. Orang sini mah, nggak bakalan berubah. Makanya bagaimana? Adanya ta'aruf, pendekatan, pengenalan. Maka ini dakwah-dakwah saat ini Bu, ini sudah mulai kendor, sudah mulai berkurang. Untuk bagaimana orang itu diberikan penyadaran kembali kepada ajaran Islam dengan baik. Ajaran Islam diajarkan oleh para guru-guru kita, oleh para ulama-ulama kita, oleh para ulama yang mutaqaddimin sampai kepada sahabat, sampai kepada kanjeng Rasulullah SAW. Ini sekarang sudah mulai pudar semangat ini. Nah maka daripada itu, kalau amalan yang satu ini terus menerus yang disebut dengan wisol, saya ibu ini amalannya asemar sekian sholawat terusin. Makanya bu begini, kalau ibu ini zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus jalani secara kontinu, itu fondasi, nggak akan jebol itu akidah. Nah setelahnya la ilaha illallah dibentengi dengan apa? Sholawat, banyak yang sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti senjatanya apa? Senjatanya baca yasin, baca hizib, baca rotib. Nanti kalau ada orang ya yang akan merusak, merongrong keyakinan akidah kita, itu Allah akan menolong kita. Segala apapun kembalikan kepada Allah. Gak usah khawatir, gak usah takut, nanti Allah yang akan melindungi kita. Allah akan selamatkan kita. Nah kalau orang itu dia takut bergaul dengan siapapun, seolah-olah akan berubah keyakinannya, berarti dia kurang pede, kurang yakin kalau dia itu sudah punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang. Apalagi ibu menilai orang lain, ini orang ini bergaul sama si fulan bin fulan, dia kan orang sesat. Ntar jangan-jangan ikut sesat. Berarti dalam hal ini ibu tidak yakin sama Allah yang membulak-balikan hati.
Nggak boleh secara tidak langsung kita sudah melemahkan diri kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Harus kuatkan kita ini akidah kita. Berarti kalau begitu aman. Kita punya Tuhan kan? Kita punya Allah kan? Kita punya Allah. Segala apapun, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya ibadahku, hidup dan matiku aku serahkan pada Allah. Jadi kita pasrahkan kepada Allah. Mau kita ini beriman, mau kita ini tidak beriman, mau orang itu sesat tidak sesat, itu semuanya adalah hak Allah. Hak Allah. Nah, berkaitan tentang ahwal ini, kita terus lakukan zikir kita terus lakukan. Kalau ibu senangnya Yasin aja di malam Jumat, jalanin. Sampai nanti terus menerus itu yang kita lakukan, kita akan masuk kepada satu tahapan disebut dengan abid. Orang yang sudah masuk kepada abid ini berarti dalam kaitan ilmu tasawuf sudah merasakan betapa nikmatnya membaca Yasin, betapa nikmatnya amalan yang sakti ibu lakukan walaupun cuma salawat doang. Nah kan kita belum menikmati salawat itu, kenapa kita ganti bayi amal nih? Sekarang ini amalannya subhanallah, ntar lagi Yasin, ntar lagi salawat, ntar lagi baca tasbih. Terus lagi ada orang ngasih amalan, ini pengen amalannya supaya dapat rezeki, ya itu aja kita amalin, kita ganti pindah-pindah. Kita sampai saat sekarang ini pun belum merasakan nikmat sholat, ya kan? Ada sholat kita ini sambil ngomong Allahu Akbar. Yang tadinya nggak kepikiran waktu di luar sholat, di dalam sholat malah kepikiran. Iya itu seperti itu tuh, belum merasakan nikmatnya sholat. Apakah kita harus berhenti dari sholat itu? Gak usah, jangan, terus kita lakukan secara kontinu sampai nanti kita akan makom abid, rasa zauq dirasa sama kita, kenikmatan itu muncul. Walaupun 1 tahun cuma sekali, nikmat sholat itu baru kita ketemukan. Itu masih jauh lebih baik. Kenapa? Karena jangan kita berharap pengen surga, jangan berharap takut neraka, enggak kebayar. Sholat kita cuma 25 menit, itu juga can puguh kita bisa khusyuk. Can puguh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah kasih hidup 24 jam pengen surga. Wah, nggak bisa. Malu kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau begitu pengen apa? Pengen rahmatnya Allah. Kita ngaji ngarep rahmat Allah. Kayaknya kita nggak cukup untuk membayar daripada nikmat Allah. Dikasih hidup aja, dikasih sehat aja, alhamdulillah. Pengen duit banyak, kira-kira dikasih duit banyak tapi dikasihnya penyakit seabrek-abrek, mau? Ya, terus lagi jantung, Alhamdulillah. kurang, sakit pula. Duitnya sehari itu dapat duit 2 juta, mau kayak dulu itu. Pulang balik lagi masukin Sentosa. Ludes. Dikasih hidup, dikasih sehat itu adalah nikmat Allah berikan kepada kita, jauh lebih baik daripada dikasih rezeki berupa duit oleh Allah Ta'ala. Nah maka daripada itu ibu datang kemari berarti sedang berupaya menaikkan tahapan kenikmatan Allah itu untuk kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kita hidup rukun, tenang, damai. Itu nikmat iman di Islam. Bukan datang ke masjid 2 ke majlis taklim ruangan itu adalah merupakan nikmat iman saja, nikmat Islam saja, bukan itu aja. Hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati kepada siapapun, itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Berarti kita syukur kalau kita ini sudah hidup berdampingan, hidup rukun, itu kita syukuri. Itu ajaran Islam. Nah kalau kita ini selalu kita senang rusuh, senang ribut, senang tidak akur sama orang kita curigai, orang kita nyinyiri, berarti kita dalam saat itu sedang tidak mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Tuh. Kemudian nanti setelahnya abid merasakan ingin jauh,
rasanya itu nikmat. Dari zikir walaupun cuma satu dah, kita gak usah banyak-banyak, satu aja, kita sholawat aja, banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah 165 kali, kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu nggak boleh berhenti tuh, nggak berhenti. Nanti yang ketiga, yang keduanya ibu akan baru merasakan asikin namanya, memandang keindahan Allah. Dimanapun akan terlihat wajah Allah. Ada orang jelek, itu akan terlihat wajah Allah. Ada orang cakep, itu di situ ada wajah Allah. Melihat pemandangan di situ ada wajah Allah. Semua yang apa yang ada di alam raya ini itu ada terpandang dalam wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup bercengkrama selalu dalam kondisi keramaian. Allah mengawasi, Allah ada hadir. Karena jangan di mana sih Allah? Bukan gitu. Gak usah di mana Allah itu ditanya dengan bukti-bukti fisik. Nah, kalau ditanya di mana Allah, Allah itu ada karena saya merasakannya itu ada. Itu aja jawabannya. Itu nggak bisa digambarkan, nggak bisa dilihat oleh panca indera kita, nggak bisa didengar oleh telinga kita, nggak bisa dirasakan oleh kulit dan lidah kita, nggak bisa itu, nggak bisa rasanya itu yang dirasakan oleh panca indera kita. Tapi bisa dirasakan tanpa melalui panca indera yang ada pada diri kita. Saya yakin adanya Allah karena saya meyakini dan merasakan Allah itu ada. Pembuktiannya karena kita merasakan, selesai. Kalau ibu merasakan ada membuktikannya itu ada alam raya ini itu, maka baca TK jawabannya. Jawaban anak TK. Kemudian begitu. Kalau kita bayangkan sama kita dulu di zaman azali sebelum alam raya ini diciptakan oleh Allah dengan dentuman Big Bang, ya kan? Ini alam ini belum ada. Nah sekarang Allah itu di mana? Ya kan? Akan terbantahkan dengan adanya di alam ini. Dan nanti ketika alam raya ini hancur, sehancur-hancur dan dengan terjadinya kiamat, alam tidak ada nanti. Allah di mana? Ya kan? Nah kalau begitu bagaimana? Pembuktiannya adalah dirasa. Yang perasaan ini tidak bisa diukur oleh panca indera telinga kita, oleh panca indera mata kita, oleh panca indera lidah kita, oleh hidung kita. Karena semua panca indera ini itu bisa dirasakan oleh hal-hal yang sifatnya fisik. Sifatnya fisik, hidung mencium bau ayam, ya kan? Hidung mencium bau ikan asin, ya kan? Bau ikan asinnya ada nggak? Berarti kalau mau ikan asin itu ada, berarti ada ikan asin yang lagi digoreng. Kemudian telinga kita ini ada suara sipulan, binpulan, kedengaran sama telinga kita, orangnya nggak kelihatan, tapi terdengar sama kita, ada pembuktian. Kan? Telinga kita merasakan, kemudian lidahnya ada manis, ada pahit, ada pedih. Tapi itu bagi Allah Ta'ala yang maha sempurna, dari sifat kesempurnaannya itu tidak bisa digambarkan oleh panca indera kita, oleh yang ada tadi di indera kita ini sendiri. Nah, kalau ditanya begitu di mana Allah? Allah itu ada. Saya yakin keberadaan Allah karena saya merasakannya. Kita ada di keramaian, kita ada di kesepian, kita ada di tempat orang, kita ada di sini, itu Allah hadir. Perasaan kita ada terus. Itu aja, Bu. Jawab begitu aja, daripada pusing-pusing. Ya. Nah berarti ketika amalan itu terus kontinu kita wisolin, merasakan ada kenikmatan, naik, terasa indah wiridan itu, terasa indah sholat itu, terasa indah kita ngaji, semuanya serba indah kelihatan. Kita silaturahim sama orang dengan keragaman yang diciptakan oleh Allah, indah, semuanya jadi indah. Itu orang yang sudah melakukannya asikin namanya. Nah, makom berikutnya nanti saya akan bahas di kesempatan yang lain. Berarti yang ketiga, itu baru 2 berarti itu ya. Itu ada 5 tingkatannya. Ya. Dari mana kita merujuknya? Dari kitab Al-Hikam, bahwa tanawa'at ajnasul a'mali li tanawi wa irdatil ahwali. Beragam jenis-jenis amal karena beragamnya warid-warid pada ahwal.
Itulah yang mungkin harus kita tingkatkan. Zikir kita jangan berhenti, kita la ilaha illallah jangan berhenti, kemudian sholawatnya jangan berhenti. Ibu amalan yang disampaikan oleh guru satu saja ibu amalkan, insya Allah ada manfaatnya untuk kita semua. Tidak ada amalan apapun yang tidak punya manfaat, tapi dengan yakin bahwasanya manfaat itu akan dirasakan oleh kita, dan nanti setelah dirasakan oleh kita akan terasa indahnya dari amalan itu yang sudah kita lakukan. Jangan berhenti tadi, kalau berhenti tidak akan terasa nikmat. Ya, sekian dari saya. Mari sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma nawwir qalbi binurika bihidayatika ya Allah. Allahumma anzil rahmah wa maghfirah wal barakah wal ma'unah wal karamah. Allahumma ja'al awladi ij'al ya Allah auladana auladan sholihah min ahli ta'at min ahli ibadah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.